Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Sebelumnya kita bahas itel RS4, HP Helio G99 termurah di kelas harganya. Dan banyak dari teman-teman request selain ini. Mungkin teman-teman bosen ya ngeliat ini aja terus, tapi emang sih beneran nih harganya murah. Ya udah, kalau teman-teman cari solusi yang lain bisa coba produk satu ini. Ini saya dapatkan dengan harga yang terjangkau, speknya melebihi dikit ketimbang itel RS4. Nah, kalian pasti penasaran nih gimana bentuknya, speknya gimana, bisa ngapain aja? Ya udah, kita pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing gadget yang kali ini Gadget Max bahas. Oke, kita sudah di meja unboxing. Mari kita langsung aja unboxing gadget ini. Dan ini adalah udah kelihatan ya dari boxnya. Apakah Tekno bang? Iya bener, ini Tekno ya. Dan ini adalah Tekno Spark 20. Ini saya dapatkan dengan harga cuma 2,1 jutaan ya. Nah, mengapa sih kita bahas Tekno Spark 20 Pro? Karena sebelumnya kita bahas ini Tekno Spark 20C. Oh, 20C, 20 aja. 20C lebih murahan lagi, harga sejutaan. Nah, kalau ini kan harganya 1,5 juta, nanti linknya saya taruh di bawah. Nah, kalau ini yang versi Pro, wow. Nah, mengapa sih ini saya bilang lebih baik dikit ketimbang itel RS4? Tentunya di bagian kamera. Ini bisa ngasih kamera 108 megapiksel. Wow, mantap banget ya. Dan kamera depannya 32 megapiksel. Mestinya hasil kameranya di atas itel RS4. Dan untuk harganya sih ya hampir sama ya. Untuk varian RAM 12GB, karena yang saya beli ini adalah varian RAM 12GB nih kalau nggak salah nih. Mana nih RAM-nya nih, nggak kelihatan nih. Mana ya? Bisa kelihatan loh. Nah ini ya. Ya, RAM-nya 12GB dengan internal memori di 256GB. Kalau itel RS4 kan harganya di 2,1 jutaan juga tanpa promo. Kalau promo paling dapat harga 2 juta. Nah, kalau ini harganya itu 2,2 jutaan kalau nggak salah ya. Saya dapat potongan 100.000 jadinya ya 2,1 jutaan gitu. Makanya saya coba beli gitu ya. Karena emang produk itel ini menarik juga untuk dibahas ya. Harganya itu tengah-tengah Infinix sih ya. Kalau Infinix memang harganya lebih mahalan dikit untuk Helio G99-nya. Nah, kalau ini lebih murah dikit gitu. Tapi yang dipromokan sama Tekno sekarang, saya lihat sih yang Tekno Spark 20 Pro yang harganya 2,6 jutaan. Ya itu agak tinggi, saya males belinya. Ya udah ini aja lah yang mepet 1 jutaan gitu lah. Oke, kita lihat dalamnya. Nih ada HP-nya, desainnya iPhone banget. Kalau sekalian seneng iPhone, cocok ini. Nah, ini ya, kamera belakangnya bisa ngasih kamera 108 megapiksel. Ini termasuk lumayan tinggi lah ya. Kamera depannya 32 megapiksel. G99 Ultra Boost prosesor, udah dual speaker. Kemudian layarnya 120Hz Full SD+. Ini kayaknya lebih baik layarnya ya ketimbang itel RS4 ya. Ntar kita coba cek. Terus untuk storage-nya besar ya, 256GB, RAM-nya 12GB, tapi ditulis 21GB. Nah, 12GB udah besar banget sih. Orang iPhone aja cuma 3GB aja, harga 2 jutaan kan. Kita dapat kartu apa nih? Oh, kayak stiker gitu ya. Wajah si Tekno. Lupa saya. Ini ya kartu garansi sama buku petunjuk. Jadi garansinya itu 12 plus 1 jadi 13 bulan. Kemudian dalamnya kita dapat jelly case yang bentuknya seperti ini, warna bening. Dan kita dapat adapter charger yang sudah support fast charging hingga 33 watt ya. Ini hanya 33 watt aja ya. Saya kira 45 watt. Nih, maksimalnya 33 watt. Wis oke lah ya, 33 watt udah cepet lah hitungannya ya. Oke, kita lihat di sini kita dapat kabel data USB Type-C. Dan kita dapat SIM ejector di sini. Oke, kita coba lihat unitnya. Ini tampilannya seperti ini. Ini biar ini stikernya lah. Siapa tahu nanti kita jual biar kelihatan baru gitu. Nah, ini tampilannya ya. Warnanya seperti ini.
Dan ini ada 3 kamera. Kalau kemarin Tecno Spark yang 20 kan cuma 2 kamera, ini udah 3 kamera dengan LED flash di sini. Nah, kalau kalian nggak seneng desain seperti ini, pasti merasa ilfeel ya. Tapi kalau kalian seneng, pasti tergoda banget buat nyoba smartphone ini. Nah, sebelah kanan ada tombol power sama fingerprint di sini, volume up, volume down. Dari bagian atas ada lubang speaker, dan di sini buat SIM tray. Kita coba lihat dulu SIM tray-nya. Ini sudah support triple slot, jadi udah bisa dipasang dual SIM sama micro SD. Dan di bagian sini ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker. Jadi ini sudah support dual speaker. Kita coba hidupkan unitnya. Oke, hidup ya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail smartphone Tecno Spark 20 Pro ini. Dan ini dia tampilan awal dari Tecno Spark 20 Pro. Nah, kalau kemarin kan kita bahas yang Tecno Spark 20 yang harganya 1,5 juta. Nah, kalau ini kalian bisa dapatkan dengan harga 2 juta lebih dikit ya. 2 juta 100.000, 2 juta 50.000. Tergantung promonya. Kalau harga normalnya masih di angka 2,3 sampai 2,4 juta. Nah, kalau harga segitu sih saya sarankan beli yang plus ya. Tecno Spark 20 yang Pro Plus gitu ya, pokoknya yang plus-plus. Itu lebih menarik speknya. Nah, kalau ini gimana Bang? Nah, kalau menurut saya sih kalau harganya 2 juta lebih dikit atau 2 juta ke bawah, mungkin ini bisa jadi pilihan. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Kita langsung aja bahas ke bagian performanya. Nah, untuk bagian performa dia dibekali MediaTek Helio G99 sama kayak Itel RS4 kemarin ya. Dengan core arsitektur intinya adalah 6X ARM Cortex A55 di 2,0 GHz sama 2X ARM Cortex A76 di 2,2 GHz. Pabrikasinya di 6 nanometer aja ya. Dan ini sih udah oke banget nih secara spek. Kemudian kita coba cek ke bagian GPU. Dia menggunakan GPU Mali G57 MC2. Dan smartphone ini memiliki RAM yang besar di kelas harganya. Mengapa saya bilang besar? RAM-nya hingga 12 GB ya. Ini saya tampilin penyimpanan ini ya. RAM-nya 12 GB LPDDR4X dan storage-nya di 256 GB. Nah, kalau saya cek di umum ini sudah UFS. Nah, kalau kemarin Helio G85 dari Tecno Spark 20 itu masih eMMC dan banyak banget yang ngejek ya. Bang, mending saya mengambil Tecno yang lain lah, atau mending saya ngambil Infinix yang seri bawahnya, atau saya mending ambil Itel yang sudah UFS ya, banyak seperti itu ya. Ya, untuk saat ini sih Helio G85 emang itu supportnya sampai eMMC berapa saya lupa ya, belum bisa sampai UFS. Makanya Realme C65 yang harganya 2,2 jutaan untuk varian RAM 8 GB dengan storage di 128 GB itu harganya ya segitu, dapat Helio G85 ya. Terus kemudian masih eMMC dengan garansi software bisa stabil sama 4 tahun ya. Makanya mending ini aja Helio G99, walaupun secara software Tecno agak kurang menurut saya ya. Nah, kita lanjut ke bagian baterai. Untuk baterai, smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt aja ya di kelas harganya. Padahal ada yang 45 watt sih, tapi oke lah, 33 watt lumayan cepet. Nah, untuk Android-nya, nah kita bahas Android-nya nih. Ini kan smartphone keluaran 3 bulan yang lalu. Mestinya ada update software sampai Android 14. Nyatanya untuk sekarang software ini nggak ada update, jadi mentoknya tuh di Android 13 ya, dengan ya iOS versi 13 juga ya. Menurut saya sih agak kurang nih software di bagian ini gitu loh. Tecno ini memang kurang banget di bagian software. Kemarin Tecno Spark 20 juga nggak ada update software. Beda sama brand-brand yang lain itu untuk software emang diperhatikan sekali. Padahal dari Tecno ini ya jor-joran banget nih ngeluarin produk, seperti yang Flip ngeluarin juga. Kemudian yang seri gaming juga ngeluarin. Ya dari inovasi sih Tecno tuh lebih oke lah ketimbang Itel ya. Cuman dari software ya Tecno sama Itel ya sama-sama seperti ini gitu. Update software nggak ada gitu. Emang kurangnya seperti ini. Tapi di bagian hardware ya oke lah ya, masih bisa kok. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nih ya, RAM-nya bisa di extended juga. Nih kalau kalian mau extended bisa sampai 9 GB, jadi totalnya 21 GB. Cuma ya nggak perlu diaktifin karena RAM aslinya udah 12 GB, yang menurut saya sih udah besar di kelas harganya. Nah, kita lanjut ke bagian layar. Untuk bagian layar ini belum AMOLED ya.
ya feel-nya itu lebih bagusan ketimbang Itel RS4. Lagi dikit aja, nggak banyak-banyak, dikit aja. Kalau AMOLED sih oke banget. Kalau pengen AMOLED bisa ambil yang Tecno Spark 20 Pro gitu ya. Nah kalau ini emang di bagian layar agak kurang. Dia masih IPS LCD dengan ukuran layar di 6,7 inch dengan resolusi di 1080p kali 2460p. Sudah Full HD sih ya. Ya, makanya saya bilang lebih bagus dikit ketimbang Itel RS4. Kalau Itel RS4 kan masih SD aja, ini sudah Full HD. Ya nyatanya ini lebih enak dipakai gitu loh. Ya sayang di Itel RS4 tuh kurang Full HD aja. Karena bagian layar itu menurut saya sih agak sedikit burik gitu ya. Kita coba lihat nih. Buat refresh rate-nya udah tinggi juga, 120 Hz. Bentar, kita lihat layar. Kita pakai mode gelap aja nih. Wow, mantap ya, gelapnya enak. Dan kita coba lihat ke bawah lagi, sentuhan ultra mana nih? Di sini tuh ada temperatur warna juga nih ya. Kalau di Itel kayaknya nggak ada kemarin ya, Itel S4 nggak ada kemarin. Kemudian ini refresh rate-nya, saya lupa inget nih. Ada di sini settingannya. Oh ini ya, rasio layar kita ganti ke 120 Hz. Jadi ini sudah 120 Hz. Full HD, jadi enak dipakai buat harian karena layarnya lebih enak nih ketimbang Itel RS4. Jadi kalau kalian cari yang emang lebih bagusan dikit, ini bisa jadi pilihan. Kalau Itel RS4 kan 2,2 juta kalau nggak salah ya. Ya kalau ini kan harganya lebih murah dikit gitu. Pas lagi promo. Kalau nggak promo harganya normal. Nggak ngerti juga nih jualannya gimana. Nah, kita coba pakai nonton YouTube dikit sama dengerin suara speakernya karena ini udah dual speaker. Oke, kita cari 4K video. Kita coba nonton ini. Ya udah dual speaker jadi mantap suaranya. Suara bassnya dapat, vokalnya dapat. Jadi enak lah dipakai nih. Mantap sih. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah bagian kamera. Nah, untuk bagian kamera gimana, Bang? Nah, spesial nih, untuk dari Tecno Spark 20 Pro ini, kamera belakangnya dibekali kamera 108 megapiksel, kemudian ada dua kamera lagi, yaitu 2 megapiksel depth sama 2 megapiksel makro, seperti itu ya. Dan kamera depannya di 32 megapiksel, jadi sama kayak Tecno Spark 20 kemarin. Nah, tentunya kalau kalian ngambil gambar di sini, hasilnya sih bagus maksudnya ya. Kita coba lihat dulu fitur-fitur yang ada di sini. Nah, kalau kita pindah ke paling kiri, ini ada mode film, kemudian ada video. Kita coba lihat nih, rekamannya. Ini sama ya, sama kayak Tecno Spark 20 bisa merekam di 2K juga. Cuma spesialnya ini bisa merekam sampai 1080p di 60 fps gitu ya. Kalau yang 2K masih di 30 fps gitu. Kemudian kita coba lihat lebih detail lagi menu setting. Nah, ini settingannya seperti ini. Oke, kita coba di bawah. Oh ya, kayak ini nggak ada ACE ya? Ada ACE nggak ya? Nggak ada nih, ini cuma penyempurnaan video aktif aja nih. Masa sih harga 2 juta nggak ada ACE? Ntar kita coba pakai rekam ya, apakah emang nggak ada atau gimana ya? Kan di sini saya nggak lihat pengaturannya. Kalau pakai rekam nih goncang dong, nggak enak gitu loh. Padahal resolusinya bisa ngasih resolusi sampai 108 megapiksel gitu. Cuma di sini kok nggak ada ACE, cuma pengaturannya aja sampai 2K gitu ya. Ya standar menurut saya sih. Ntar kita coba lah testing pas videonya ya, apakah emang nggak ada atau saya lupa aktifin fiturnya. Nah, ini ya buat ngaktifin 108 megapikselnya, kalian masuk ke eCam, habis itu pilih yang 108 megapiksel. Jadi dia bakalan nampilin detail yang oke banget. Jadi kalau kalian pengen ngambil gambar zoom gitu lah ya, ini bisa pakai fitur 108 megapiksel. Jadi bisa ngasilin gambar yang emang detailnya cakep banget. Oke, kita lanjut ke portrait. Ini ya portrait seperti biasa, ada super malam juga. Ya tentunya super malam hasilnya bagus kok untuk Tecno Spark 20 Pro ini.
Kemudian lainnya di sini itu ada video singkat, gerakan lambat, mode pro, video ganda ya bisa nampilin muka kita dan lain-lain gitu. Oke. Dan di sini juga ada kamera 32 megapiksel bagian depannya. Wah, ini cakep sih ya. Ya kayak Oppo gitu lah ya. Oppo, Vivo hasilnya cakep gitu lah ya. Nah, untuk hasil lebih detail kamera dari Tecno Spark 20 Pro seperti ini. Oke, ini adalah hasil rekaman dari Tecno Spark 20 Pro. Nah, HP ini tuh bisa merekam sampai 2K ya, dan 1080p di 60 fps. Nah, untuk yang saat ini kita coba ini adalah 1080p di 30 fps. Nah, saya nggak nemu nih fitur ACE di sini. Jadi kalau kita pakai jalan nih, dia bakalan bergoncang gitu loh. Jadi beda banget sama yang itel R4 itu ada fitur ACE-nya. Karena mungkin gyroscope-nya sudah hardware ya. Karena ini mungkin software, jadi fitur ACE-nya nggak ada gitu loh. Ini disunat nih. Gimana sih Tecno? Mesti saya ambil yang Tecno Spark 20 Pro ya, biar dapatnya yang bagus sekalian gitu ya. Kalau pakai jalan gimana bang? Ya bakalan bergoncang sih ya tentunya. Nah, kita coba testing muka saya gimana kelihatannya. Nah, ini saya testing muka saya. Kalian bisa nilai sendiri hasil kamera 108 megapikselnya. Menurut kalian oke atau enggak biasa aja, silahkan nilai sendiri lah ya. Pakai jalan tentunya bakalan bergoncang. Nah, kita coba testing ya, pakai jalan lah ya. Tuh, goncang-goncang kan? Jadi ya untuk hasil kameranya. Kita coba kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Tecno Spark 20 Pro. Ini saya malas aja sih rekamnya keluar ya di rumah aja. Nah, tadi mendung, sekarang udah ada cahaya nih. Ini hasilnya seperti ini. 32 megapiksel tentunya bisa ngasilin gambar yang bisa dilihat nih, urat mata nih kelihatan banget ya. Jadi ya detailnya bisa dapat banget. Warna hijaunya juga kelihatan. Jadi kalau kita arahkan ke matahari, coba lah sini matahari, muka dan background masih kelihatan dengan jelas. Ini ya, rekamnya di 1080p di 30 fps. Ya gitu aja untuk hasil kamera depan dan belakang. Kita coba foto dikit hasil itu seperti ini. Nah, itu dia untuk hasil kameranya. Kita lanjut nih buat hasil yang lain, yaitu adalah skor Antutu dan lain-lain. Di sini tuh saya coba Antutu Benchmark versi 10. Nah, ini kita dapat skor Antutu di 420.000 ya. Dengan skor CPU kita dapat di 131.000, kemudian GPU kita dapat 52.000 dan memori kita dapat 119.000 dan kita dapat UX-nya di 115.000. Ya menurut saya skor-skor segini udah cukup banget nih buat main gaming, masih enak dan lancar di kelas harganya. Kemudian kita cek juga GPU Mas Benchmark. Kalau buka. Ini dapat skor di 980.000. Kita coba cek yang lain lagi, yaitu di bagian sensornya. Apakah lengkap atau tidak di smartphone ini. Nah, di sini tuh kelihatan lengkap ya. Kita coba cek satu-satu. Nih, sensor ini orientasi sensor ada di sini. Kita coba sensor magnetik ada di sini. Kita coba ini ada ya. Sensor cahaya ada, kemudian gyroscope. Kita coba cek ini hardware apa software. Kalau ini sih kelihatan cepat ya. Kalau kita coba lihat di sini, ini
katanya sih ya nih virtual gear ternyata. Vendornya dari Magic. Ntar kita coba di game PUBG Mobile ya, apakah beneran ini virtual. Kalau virtual tuh di game PUBG kelihatan banget nge-lag gitu loh, nggak lancar ya. Ntar kita coba testing game PUBG Mobile-nya. Nah, selanjutnya kita coba cek buat multi-touch ya. Walaupun harga 2 jutaan dari tim Trans Holding, ini masih bisa ngasih 5 sentuhan aja. Yang nggak 5 sentuhan itu yang itel S23 Plus itu 10 sentuhan. Yang ini masih 5 sentuhan gitu. Ya oke lah ya. Kita langsung aja kita uji coba dulu nih buat gaming. Kita gamenya mau testing adalah game PUBG Mobile, Mobile Legends, sama Genshin Impact. Ada solo leveling juga. Kita langsung coba testing game Genshin Impact ya. Apakah bisa di smartphone ini? Oke, di sini sudah masuk ke game Genshin Impact. Ya, Genshin Impact Hello G99, RAM 12 GB, sudah UFS. Ya udah lancar-lancar aja sih ya dengan settingan rata kiri aja. Nah, kalau settingan rata kanan tentunya bakalan ada risiko frame drop dan kurang nyaman mainnya. Kalau ini sih ya masih oke lah ya. Walaupun maps-nya masih di sini, belum ke Sumeru. Saya emang jarang banget ya main game seperti ini. Cuma testing gadget aja baru main game ya. Paling sering sih main game PUBG gitu ya, langsung main udah selesai gitu ya. Kalau ini kan emang petualang gitu. Ini jarang saya mainnya tuh. Lumayan ya, grafisnya juga kelihatan oke. Dan nggak malu-maluin nih. Kayak gitu ya, untuk main game Genshin Impact lancar-lancar aja sih. Nih, kita pindah-pindah karakter juga aman. Oke, kita lanjut game kedua, yaitu adalah game PUBG Mobile. Nah, di sini udah masuk ke game PUBG Mobile. Ini saya coba hidupkan giroskopnya. Ini bisa dilihat ya. Kok software sih, mesti hardware kan ya, biar enak gitu loh. itel RS4 aja udah hardware gitu. Kita coba matikan ya, giroskopnya agak kurang enak ya. Aspek advance, habis itu kita pilih mati akhirnya. Terus settingan grafisnya sih standar aja ya smartphone ini. Ya kalau kalian cek sih grafisnya bisa smooth ultra, kalau mentoknya sih SD high gitu ya. Kita pakai SD high aja lah ya. Nah kayak gitulah ya. Pakai smooth ultra aja biar enak. Giroskopnya sudah kita hidupkan. Cuma gitu, karena ini software jadi kurang enak nih main pakai giroskop. Nah, coba ya. Agak gelap sini, kita coba cerahin. Kita naik nih. Ini kita coba giroskopnya. Tuh.
enakan di itel RS4. Tapi feelnya enak aja sih, main game enak ya. Helio G99 udah mumpuni banget sih untuk main game gitu. Oke, kita lanjut game ketiga, yaitu adalah game Mobile Legends. Game selanjutnya adalah game Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends kita dapat settingan frame rate-nya di super dan grafisnya di ultra. Oke, kita langsung aja uji coba. Ya, main game Mobile Legends lancar-lancar aja sih, nggak ada masalah-masalah ya. Helio G99 emang cocok sih buat main gaming yang seperti ini. Game PUBG Mobile, game Mobile Legends pasti lancar di kelas harganya. Dan kalau kita banding sama itel RS4 sih, ini menangnya di bagian layar ya. Nah, sudah Full HD tentunya lebih nyaman pakai main gamingnya. Kalau di itel RS4 kan masih SD aja. Ini bertiga nih. Kita ditarik nih, habis nih. Teman-teman pada bubar. Ya kayak gitu tuh game Mobile Legends ya, lumayan lancar aja sih, nggak ada masalah sama sekali. Karena Helio G99 emang terkenal adem, lancar main gamenya ya, game seperti ini. Kalau game berat ya jangan gitu ya. Oke, itu aja untuk uji coba gamingnya ya. Kita langsung aja kesimpulan aja lah ya, biar cepet. Nah, ini sudah masuk game yang terakhir ya. Tadi saya lupa nih testing gaming. Ini kita masuk ke game solo leveling. Terasa nge-lag ternyata ya. Saya kira bakalan lancar, ternyata enggak. Ini settingannya pada rata kiri ya, bukan rata kanan. Jadi untuk game ini ternyata nggak bisa selancar yang kita kira. Nge-lag sih. Ya kayak gitulah ya. Nggak lancar, nge-lag dikit. Ya, itu aja untuk testing gamingnya. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang Tecno Spark 20 Pro ini. Smartphone ini menarik banget dibeli kalau harganya pas di 2 juta atau 2 juta lebih 100 ribu ya. Kalau lebih kayak saya sarankan sih pilih Tecno Spark 20 Pro yang layarnya sudah AMOLED yang tentunya lebih enak dipakai. Kalau ini kan masih Full HD juga. Nah, kalau kalian pengen spek gaming harga terjangkau sih itel RS4 ya jawabannya, yang harga di bawah 2 juta. Nah, kalau di atas 2 juta kayak ini bakalan jadi pilihan kalau kalian seneng kamera boba seperti ini ya. Walaupun dari giroskopnya masih software, bukan hardware. Nah, segitu dulu video Gadget Max. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah saya taruh di bawah video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi.